Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 7 Juni berjudul Bioluminescence. Ayat intinya diambil dari Matius 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Bersama saya, Pendeta Andre Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Bioluminescence adalah fenomena luar biasa di mana terjadinya reaksi kimia di dalam organisme hidup yang dapat menghasilkan cahaya tanpa panas yang berarti. Cahaya sejuk ini biasanya berwarna hijau atau biru, dihasilkan dari reaksi kimia yang melibatkan molekul khusus yang mengandung fosfor dalam organisme. Bioluminescence ditemukan pada makhluk mulai dari kunang-kunang biasa dan ulat yang bercahaya atau glowworm, sampai kepada beberapa spesies bakteri, ganggang, dan jamur. Sistem pencahayaan bawaan ini juga dapat ditemukan di banyak hewan invertebrata seperti cumi-cumi, ubur-ubur, cacing, dan krustasea. Nyatanya, di tengah air yang redup atau wilayah kedalaman laut yang mulai gelap, yaitu kedalaman antara 183 hingga 914 meter, 90% dari semua hewan yang hidup di daerah ini, termasuk udang, menghasilkan cahaya. Cahaya organik ini diproduksi dengan beberapa cara, seperti mainan yang populer, yaitu tongkat cahaya atau glow sticks. Saat tongkat cahaya dipatahkan, dua bahan kimia mencampur, bereaksi, dan menciptakan zat ketiga yang memancarkan cahaya. Organisme laut pada dasarnya melakukan hal yang sama di dalam organ atau sel khusus yang mereka miliki. Ada satu jenis zat, yaitu luciferin, akan bercampur dengan enzim luciferase dan membentuk molekul yang baru yang mengeluarkan cahaya biru hijau yang bersinar. Ilmu pengetahuan hampir tidak bisa menyentuh permukaan pengetahuan ini ketika berusaha untuk mereplikasi efisien dari produksi alamiah tersebut. Bioluminescence digunakan untuk berbagai macam alasan. Beberapa ikan laut dalam dilengkapi dengan organ bercahaya yang menghasilkan pendaran cahaya lembut yang menarik buat mangsanya. Kelap-kelip yang dipancarkan oleh kunang-kunang jantan dan betina digunakan sebagai sinyal khusus spesies tersebut untuk kawin. Ini juga merupakan bentuk komunikasi yang jelas antara spesies tersebut di lingkungan yang gelap. Cahaya tersebut juga dapat digunakan untuk mengusir predator. Cumi-cumi canggih dapat mengatur kapan cahaya dihasilkan dan bahkan warna dan intensitasnya. Tapi kebanyakan makhluk laut seperti ganggang hanyut mikroskopis memiliki sistem penghasil cahaya sederhana yang dirangsang oleh pergerakan air. Inilah yang menyebabkan terjadinya pendaran di belakang kapal besar melewati perairan dengan ganggang tersebut. Selama kondisi pemadaman dalam masa perang, lebih dari satu pilot yang hilang telah menemukan jalannya kembali ke kapal induk mereka dengan mengikuti cahaya hijau di belakang kapal yang bergerak. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, gereja Tuhan dapat menjadi seperti kapal yang bergerak, yang menciptakan jejak cahaya untuk memimpin orang lain ke sorga. Bahkan hidup kita sendiri harus bersinar dengan cahaya untuk menarik orang lain kepada Yesus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang fenomena alam yang luar biasa, yaitu bioluminescence. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami dapat melihat bagaimana Engkau telah menciptakan makhluk-makhluk di alam semesta yang menunjukkan kuasa-Mu yang luar biasa. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar sepanjang hari ini saat kami melakukan aktivitas kami boleh dapat memancarkan terang Kristus yang ada dalam kehidupan kami, sehingga membuat orang datang kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.